silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya saya saya pakai jaket karena saya ngerasa dingin sekali udara di sini. Tidak apa-apa ya. Oke. Baik. Iya. Mbak Fatma, lahir tanggal 5 bulan 5 1986. Iya. Mbak Fatma ini menggunakan penglaris untuk usahanya, Iya. ya, yaitu berdagang. Iya. Dan belakangan justru sering diganggu makhluk halus. Iya. Dan saat ini ingin kembali normal melepas segala sesuatunya yang berhubungan dengan penglaris tadi. Iya. Oke. Melepaskan sih sebenarnya udah bisa lah ya, Mas. Mbak Fatma. Mbak Fatma. Harusnya sih Mbak Bisa Fatma lepas, bisa ya? lepas sendiri. Pernah ada usaha nggak untuk melepas dan berhenti melakukan ritual? Agak susah. Tapi pernah usaha? Iya, usaha. Susahnya gimana? Apa yang terjadi? Susahnya karena ekonomi menurun, lalu saya balik lagi. Oke. Jadi kenapa dia balik lagi? Karena begitu nggak di recharge dan nggak ritual, nggak laku dagangannya, Roy. Mbak Fatma sendiri di sini ditemenin beberapa orang ya. Ada yang mengikuti? Iya, ada yang Sebelah mana, mengikuti. Roy? Bagian sini sebenarnya. Cuma Mbak Fatma jangan terlalu takut. Nanti kalau misalnya kamu takut makin parah. Mbak Fatma, saya ingin minta satu kejujuran. Ini akan jadi kunci semua related satu sama lain. Mbak Fatma, kamu pernah melakukan aborsi sekali? Tapi gagal. Pernah tapi gagal. Oh, Ada satu lagi kan aborsi. Dan itu berhasil. Jujur kalau sama saya nggak bisa bohong. iya. Kamu harus melakukan penebusan dosa di sini. Dan apa yang kamu punya penglaris diganggu hantu, mau lepas dan dagang, itu semua akibat dari perbuatan Mbak Fatma sendiri. Saya berpikir bahwa orang lain yang ngerjain. Oh, jadi ada yang ngerjain, ngejahatin? Saya gitu? pikir. Oh, ternyata? Ternyata pelakunya adalah dia sendiri. Karena melakukan aborsi. Iya, dan pergaulannya kurang oke, ke lifestyle-nya dia nggak sebutin. Dan tapi saya benar-benar tahu kehidupan dia dari awal sampai akhir, lifestyle ikut-ikutan orang, dan kemudian juga ada sempat hamil, gagal digugurin, satu lagi hamil digugurin, berhasil, ya kan? Iya. Oke. Makanya sekarang saya agak berat gimana cara poin-poinnya untuk naikin dia punya itu. Tapi Roy, apa hubungannya? Gimana? Nggak tahu ya. Saya keterkaitannya antara aborsi yang pernah dilakukan dengan akhirnya hadir makhluk-makhluk halus. Jadi sebenarnya aborsi itu adalah perbuatan yang sangat dilarang sekali karena membunuh seorang jabang bayi. Nah, pertanyaan tadi adalah apa hubungannya dengan makhluk halus? Betul. Sebenarnya karena dia udah krek gitu, jadi mengeluarkan darah gitu, ya udah jadinya mengundang banyak. Oh. Dan you know what, kayak ini udah nggak bisa mikir dengan ini. Kalau ini saya buang nih manusia nih, makanya setan-setan yang punya pikiran negatif juga ikut dia. Masuk dan mengikuti. Masuk. Bener kan Mbak Fatma ya? Iya. Maaf ya Mbak Fatma ya. Iya. Saya bukannya menghakimi, saya bukannya so suci apa, bukannya seorang apa gitu. Saya hanya membaca ya. Mungkin berangkat untuk minta penglaris itu juga karena ada bisikan sebelumnya kali ya. Iya. Kok saya lihat di rambutnya di sini, kau membawa sesuatu ya? Iya. Bolehkah saya lihat? Silakan. Silakan diambil apa yang Anda bawa.
Amel mau nanya nggak? Oh iya nanti ya. Mbaknya bawa sesajen ya? Iya, Itu beras apa ya, kuning ya? beras kuning. Hah? Apa aja itu yang dibawa? Boleh ceritain dan kasih tahu kita semua. Ini air mawar buat disiram di warung. Itu pisang buat apa? Pisang buat tumbal, Tumbal. Sajen buat gitu. pemikat, buat tumbal. Diapain? Ditaruh di warung, ada yang banyak yang beli. Dia lihat, dia suka, dia ambil. Jadi tumbal. Pisangnya tapi bisa dimakan. Bisa dimakan. Apa jadinya kalau saya makan sekarang? Apakah saya ikut ke pelet atau tidak? Jadi Ini udah didoa-doain. jadi tumbal. Jadi tumbal. Iya. Jadi tumbal apa? Maksudnya? Ada yang makan, udah tumbal. Amel, sini deh. Aduh kaget aku. Saya nggak ngerti tumbal jadi meninggal gitu atau Iya. jadi... Serem banget sih. Kamu lihat ini deh, pasti kamu bakal kaget. Di batas rambutnya ini, itu kayak berbentuk sesuatu gitu. Iya ya. Kelapa or something like that. Beda ya. Iya, Kenapa tuh Kak Roy? saya ngelihat dia diikutin makhluk halusnya emang kayak gitu. Tuh. Terus kamu ngerasain deh energinya dia. Beda ya di belakang sini. Coba kayak- kamu peluk dari belakang deh. Nggak mau, aku No, takut. please. Aman nggak, Ron? Kan sesama perempuan, kalau saya Oh. tidak bisa. Oke. Rasanya aneh kan? Iya, kayak ada orang, kayak ada sesuatu lagi di belakangnya gitu. Jadi kayak ada yang nempok ya. Iya, Jadi ada yang mengganjil antara kamu dengan Mbak Fatma ini? Iya. iya. You want to try? Baik lagi, tak kesurupan gue mulu. Iya jangan. Nah, ini, bro, aku mau sejongkok lagi ya. Mana? Oke, can I sit here? Thank you. Boleh dipraktekkah Mbak Fatma untuk ini? Ini pisang emas, Aha. sesekali buat tumbal. Jadi Kalau dia ritualnya meminta. setelah ini menebar beras dengan pisang dan ini semua yang ada di tampah ini, lalu pisangnya, pisang emas ditaruh di warung. Iya, ditaruh di warung. Kalau ada yang ngambil dan beli, sekali lagi jadi tumbal. Ini saya mau pastikan. tidak dibeli pisangnya. Jadi dia lihat, mau saya kasih. Dan Kalau ada yang minta dikasih, dikasih Iya. nanti dia balik lagi gitu ya? supaya balik lagi atau sampai meninggal. Iya, Tapi kan Maksudnya iya? sampai meninggal. tunggu,